Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada hari yang kita berharap semoga Allah limpahkan banyak keberkahan dan kebaikan untuk kita. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah kita walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesempatan, istiqomah, dan juga semangat untuk senantiasa menuntut ilmu dan memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari dan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kemarin kita telah selesai membahas tentang memerdekakan budak, di mana dalam memerdekakan budak itu ada 3 bentuk. Yang pertama, memerdekakan seperti pada umumnya, di mana seorang majikan mengatakan kepada budaknya, kamu telah bebas. Ini namanya al-itqu. Yang kedua, membebaskan budak dengan syarat, yaitu syaratnya adalah kematian majikannya, di mana seorang majikan berkata kepada budaknya, jika saya meninggal dunia maka engkau bebas. Ini dalam ilmu fikih disebut dengan tadbir, at-tadbir. Lalu bentuk yang terakhir, yang ketiga, adalah al-mukatabah, di mana seorang budak memiliki kesepakatan dengan majikannya untuk membayar harga tebusan dirinya secara berangsur, secara nyicil. Sebagai contoh, misalnya seorang budak dengan majikannya punya kesepakatan kalau hari Sabtu dia boleh kerja cari uang maksudnya. Tujuannya uang tersebut untuk dijadikan sebagai bayar cicilan tebusan dirinya. Kalau sudah lunas, maka otomatis budak tersebut bebas dari status hamba sahayanya. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya,
yaitu bab keempat tentang faraid dan mawaris. Apa itu faraid? Apa itu mawaris? Artinya adalah pembagian warisan. Mari kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Al-babur rabi'u, bab keempat. Al-faraidu, faraid, wal mawarithu, dan mawaris. Arti keduanya adalah pembagian warisan. Wa fihi masailu, dan dalam bab keempat ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wal hathu ala ta'allumiha. Ma'naha, pengertian warisan, wal hathu, dan anjuran ala ta'allumiha, untuk mempelajarinya. Ilmul faraidhi min ahammil ulum. Ilmu harta waris min ahammil ulum, termasuk dari ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Fayajibu alal muslimin, karenanya wajib bagi setiap orang Islam al-ihtimamu bihi, memperhatikannya, wattafaqquh fihi, dan memperdalam ilmunya tentang warisan. Li'annal hajata masatun ilaihi, karena kebutuhan untuk memahami ilmu warisan masatun ilaihi, sangat dibutuhkan. Karena kebutuhan untuk menguasai ilmu warisan itu sangat diperlukan. Wa yusamma hadzal ilmu bil faraidi, dan ilmu pembagian warisan yusamma dinamakan dengan faraid. Jam'u faridatin, dan kata faraid ini adalah bentuk jamak dari kata faridah. Ma'khudhatun minal farad, dan kata faridah ini diambil dari kata al-farad, wa huwa takdir, yang artinya adalah ketentuan, takdir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fanisfu ma faradtum, maka bayarlah 1/2 nisaf atau setengah ma faradtum, dari mahar yang telah kamu tentukan. Wal fardu fi syara', dan kata farad atau fardu dalam syariat artinya adalah nasibu muqaddar, nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi. Nasibun, bagian, muqaddarun, yang ditetapkan, syar'an, secara syar'i, yang ditetapkan oleh syariat, li mustahiqihi, untuk orang yang berhak mendapatkannya. Farad, ya, farad secara ilmu syar'i diambil, artinya adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat Islam yang akan diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa ilmul faraid, dan ilmu faraid ini huwal ilmu bil mawaris, adalah ilmu yang berkaitan dengan warisan. Min haitsu fiqhi ahkamihi, yang ditinjau dari sisi hukum-hukumnya. Wa ma'rifatil hisabil musil, dan juga ilmu faraid ini menerangkan tentang ma'rifatul hisab, pemberitahuan
hisab, perhitungan, al-musil ila kismatiha, yang menjadikan seseorang bisa membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum warisan dan juga cara bagaimana membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Wal mawarith, sedangkan kata mawarith jam'u mirath adalah bentuk jamak dari kata mirath. Wa huwal haqqul mukhallaf minal mayyit, adalah harta al-mukhallaf yang ditinggalkan anil mayyit oleh orang yang meninggal. Al-manqul ilal warith, yang akan berpindah status kepemilikannya ilal warith, kepada ahli waris si orang yang meninggal tersebut. Jadi mawarith adalah jamak dari kata mirath, yang artinya adalah harta peninggalan seseorang setelah wafatnya dan akan dipindah status kepemilikannya kepada ahli waris orang yang meninggal. Wa yajibu 'alal muslim, dan wajib bagi seorang muslim, an yahtamma bi sya'nil mawarith, untuk memperhatikan perkara warisan. Wala yatasarrafu fiha, dan tidak boleh baginya yatasarraf fiha, untuk bertindak dengan harta warisan tasarrufan yughayyiruha an wad'iha syar'i, dengan harta warisan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Maksudnya seseorang atau setiap orang Islam wajib betul-betul memperhatikan perkara warisan sesuai dengan pandangan Islam. Dan tidak boleh bagi seseorang, siapapun dia, bertindak terhadap harta warisan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak boleh. Nah, bagi rata aja lah misalnya ya. Ini anaknya dia nih ada 5 nih. 2 laki-laki, 3 perempuan. Udah biar gak repot, masing-masing dapat bagian yang sama. Bapaknya meninggalkan 5 miliar misalnya. Ya udah, anak laki-laki sama anak perempuan masing-masing dapat 1 miliar. Nah, ini ketentuan yang keliru. Karena dalam syariat Islam tidak seperti itu. Walaupun seseorang memandang itu kan adil, maka kita jawab tidak ada yang lebih adil daripada ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, walaupun manusia menganggapnya tidak adil. Tapi sejatinya tidak ada di muka bumi ini hukum yang lebih adil daripada hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam. Karena hukum syariat Islam adalah hukum yang sumbernya langsung dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Fayurithu ghairul warithi aw yahrumul warith min jami'i hukukihi aw ba'diha. Maka dalam hal ini ahli waris yuris, ada yang mendapatkan warisan. Au yahrum, au yuhram, ada juga yang diharamkan. Maksudnya diharamkan, tidak bisa mendapatkan warisan min jami'i hukukihi, secara keseluruhan dia nggak dapat apa-apa, sepeser pun nggak dapat. Au ba'diha, atau seharusnya dia dapat sekian tapi dia malah dapat setengahnya. Nah, ketentuan-ketentuan ini bukan ya dilakukan semau keluarga yang ditinggal wafat, bukan, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Fayu'aridu nafsahu bidzalika lisukhtillah wa iqabihi. Nah,
Adapun orang yang merubah-rubah ketentuan syariat Islam tentang harta waris, fayuwarithu ghairal waris, di mana dia memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Wa yuharrimul waritha an jami' huquqihi, atau dia mencegah orang yang seharusnya berhak dapat warisan malah nggak dapat. Baik itu dia cegah secara keseluruhan atau sebagian harta warisan saja. Nah, orang yang merubah-rubah, mengotak-atik ketentuan syariat Islam tentang harta waris seenak diri sendiri, fayu'aridu nafsahu, maka dia telah menyodorkan nafsahu, dirinya, bidzalika, karena hal itu, lisukhtillah, kepada murkanya Allah. Siapa yang bertindak semau-maunya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia telah menjadikan dirinya berhadapan langsung dengan kemurkaan Allah, waliyadzubillah, wa iqabihi, dan dia seolah-olah menyatakan dirinya siap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, faraid itu secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata faridotun, dan faridoh ini diambil dari kata fardu yang artinya bagian. Sedangkan secara istilah syar'i artinya adalah bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sedangkan mawarith secara bahasa adalah jamak dari kata miroth. Apa itu miroth? Miroth artinya adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang akan berpindah status kepemilikannya dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Tayyib, kita kembali lagi ke kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Al-huququ al-muta'alliqatu bitarikah, hak-hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, dan hak-hak tersebut muta'alliqatu, berkaitan, bitarikah, dengan harta warisan. Ini permasalahan kedua, berarti membahas tentang hak-hak yang terikat dengan harta warisan. Wa asbabul mirath, juga termasuk yang dibahas dalam permasalahan kedua ini adalah asbabul mirath, sebab-sebab seseorang berhak untuk mendapatkan warisan. Wa mawani'uhu, dan sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ada 3 berarti yang akan dibahas. 1. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. 2. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan harta warisan. 3. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Yuk kita sama-sama simak agar kita bisa memahami. Al-awwal, yang pertama, hukukut tarikah, hak-hak yang harus dipenuhi dan hak-hak tersebut berkaitan dengan harta warisan. At-tarikah, tarikah itu hiya adalah ma yatrukuhul mayyit, sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, mayit, minal amwalil naqdiyah, baik berupa uang kertas, wal ainiyah, atau harta benda, rumah, kendaraan, tanah, wal huquq, atau hak-hak, ya, seperti hibah dan yang lainnya. Maaf, bukan, iya, maksudnya hak-hak di sini hak-hak yang dimiliki oleh si
orang yang meninggal tersebut. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu ada 3 bentuknya. Uang, harta benda, rumah, mobil, atau tanah. Kemudian yang ketiga, hak-hak yang dia punya. Wa yata'allaqu bi tarikatil mayyit arba'atu huquq. Dan ada 4 hak yang terikat dan berkaitan dengan peninggalan orang yang sudah meninggal. Apa saja? Yang pertama, mu'natut tajhizi min thamanin kafan wa hanutin wa ujrati dafnin wa ghuslin wa ghairi dzalik. Mu'natu tajhizihi, biaya mempersiapkan jenazah orang yang meninggal. Min thamani kafnin, seperti biaya membeli kain kafan, wahanutin, biaya membeli wewangian, wa ujrati dafnin, biaya atau upah pengebumian, pemakaman, wa ghuslin, biaya upah memandikan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ini yang pertama nih. Jadi harta warisan itu bukan langsung dibagiin ke keluarga yang ditinggalkan, enggak. Yang pertama kali harta warisan itu diambil untuk penyelenggaraan jenazah, persiapan jenazah. Ya, beli kain kafannya, beli minyak wanginya, uang untuk pemakaman, dan juga memandikan. Itu kan perlu biaya. Biayanya dari mana? Diambil dari harta warisan yang ditinggalkan. Yang kedua, qadha duyun, membayar hutang-hutang si mayit. Wa duyunullahi muqaddamatun, dan hutang-hutang Allah, maksudnya hutang-hutang mayit, hutang-hutang orang yang meninggal kepada Allah, muqaddamatun, harus lebih dulu dilunasin. Emang hutang kepada Allah seperti apa? Kazakati, contohnya seperti zakat. Misalnya si mayit tersebut meninggalkan harta yang hartanya sudah sampai masuk kepada kewajiban zakat, tapi belum dia melaksanakan zakat, dia meninggal dunia duluan. Maka pada saat itu diambil dari harta warisannya sejumlah harta untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Wa shadaqatil fitri, atau untuk zakat fitrah misalnya. Orang tersebut meninggalnya pas malam takbiran. Itu kan pas masuknya waktu kewajiban zakat fitrah. Dan dia termasuk orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah. Tapi sebelum dia ngeluarin, dia meninggal duluan. Maka bayarin zakat fitrahnya lewat mana? Diambil dari mana hartanya? Diambil dari harta yang dia tinggalkan. Wal kafaroti, atau seperti kafaroh, ya, dia pernah bersumpah palsu, bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, dan dia kafarohnya ingin memberi makan kepada orang-orang fakir miskin tapi belum kesampaian, maka diambil dari harta warisannya sejumlah uang untuk memberikan makan kepada fakir miskin sebagai kafaroh. Wan nuzur, atau nazar, thumma duyunil adamin. Kalau hutang-hutang kepada Allah sudah lunas, barulah hutang-hutang kepada orang lain ditunaikan. Ya. Jadi hak kedua yang harus dipenuhi setelah menyelenggarakan dan mempersiapkan jenazah, dari pembelian kain kafan sampai pemakaman, kalau udah selesai, yang kedua adalah dilihat itu mayit punya utang apa kagak. Kalau dia punya utang, dilihat hutangnya kepada Allah apa kepada manusia. Kalau kepada kedua-duanya, maka hutang kepada Allah harus lebih dulu dilunasin. Hutangnya seperti apa? Seperti zakat, ya, kafaroh, dan nazar. Kalau hutang kepada Allah sudah lunas, sudah nggak ada lagi nih,
maka barulah melunasi hutang-hutang kepada manusia. Karenanya ya ikhwan, penting sekali bagi seseorang untuk memiliki buku catatan pribadi di mana dia mencatat di situ hutang-hutangnya yang belum dia lunasin. Kalau dia meninggalkan, paling tidak ada catatan yang nantinya ditemukan oleh keluarganya lalu dibaca ternyata dia punya hutang. Ingat, berat hutang itu. Bahkan seorang mujahid yang mati syahid saja terhalang masuk surga kalau dia punya hutang. Nabi saja sampai gak mau menyolati orang yang punya hutang. Kenapa? Karena berat bebannya. Oleh karena itu, jangan kita menyepelekan hutang. Hutang itu menjadikan seseorang kecanduan. Habis ngutang bisa bayar, ngutang lagi. Kayak ada candunya, waliyatubillah. Semoga Allah yang menjadikan kita hamba-hambanya yang terbebas dari hutang piutang. Semoga Allah menjadikan keluarga kita juga terbebas dari hutang piutang dan selalu tercukupi kebutuhannya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Baul Furqan. Kemudian yang ketiga, ikhraj wasaya. Hak yang ketiga adalah menunaikan wasiat-wasiat yang telah ditetapkan oleh orang yang meninggal tersebut sebelum meninggalnya. Bisyartin, dengan syarat antakuna, wasiatnya ya dengan syarat wasiatnya fi hududi thuluth, hanya sebesar sepertiga dari hartanya, fa'akol atau lebih atau kurang dari sepertiga, nggak boleh lebih. Misalnya seseorang bilang, saya berwasiat nih harta saya ya pokoknya setengah buat panti asuhan, setengah lagi buat anak yatim. Gak bisa setengah-setengah begini. Terus bagaimana? Ambil sepertiga dari hartanya. Setelah diambil sepertiga baru dibagi-bagi ke orang-orang yang telah dia wasiatkan untuk diberikan sebagian harta yang dia punya. Nah, ingat ya, wasiat itu paling gede sepertiga. Dan yang afdol itu kurang dari sepertiga. Kemudian yang keempat, al-irs, baru pembagian harta waris. Fayuqsamu ma baqiya ba'da dzalik. Harta yang tersisa setelah digunakan untuk biaya pemakaman, setelah digunakan untuk melunasi hutang-hutang, setelah digunakan untuk menunaikan wasiat, nah sisanya ala warathatihi, dibagikan kepada ahli warisnya, al-qismata syar'iyyah, dan harus pembagiannya itu sesuai dengan aturan syariat Islam. Tuh lihat ahibati fillah, berarti harta warisan dibaginya entar, yang terakhir. Nauzubillahi min zalik. Kebanyakan zaman sekarang orang belum apa-apa udah ngomongin harta warisan. Sampai ada yang bilang, aduh itu kuburan tanahnya masih basah, udah ngomongin harta warisan. Ingat ya ikhwan, harta warisan itu berat. Seperak yang diambil dari harta warisan padahal bukan haknya, maka tanggung jawabnya besar kelak di hari kiamat nanti. Ya. Apalagi zaman sekarang ini sampai manggil pihak yang berwajib, manggil kuasa hukum hanya untuk bagi harta waris. Jadilah kita orang yang besar hati. Ya, dapat berapa ya sudah, terima, ikhlas. Orang yang seperti ini akan lebih berkah ketimbang yang ngotot. Pokoknya saya harus lebih besar. Ingat, harta yang baik tidak dilihat dari nominalnya.
Tapi harta yang baik adalah harta yang didapat dari cara yang baik. Karena harta yang didapat dari cara yang baik adalah harta yang penuh dengan keberkahan. Dan ini yang kita butuh. Harta yang berkah, bukan harta yang banyak. Berapa banyak orang binasa karena hartanya. Allah kasih contoh seperti Qorun. Binasa dia gara-gara hartanya. Tapi berapa banyak orang yang gak punya apa-apa tapi hidupnya berkah. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Karenanya jangan sampai kita salah rumus dalam harta. Minta yang banyak tapi lupa buat minta yang berkah. Hati-hati. Makanya dalam istilah Arab, uang itu ada yang disebut dengan dinar. Di mana dinar ini diambil dari dua suku kata, din dan nar. Din itu agama yang akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan bahagia. Sedangkan nar adalah api neraka yang akan menyiksa seseorang. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dinar itu, ya uang itu, kalau dipergunakan untuk hal yang baik, didapat dari cara yang baik, akan menjadi din. Sebab yang menjadikan seseorang bahagia hidupnya. Tapi orang yang menggunakan uangnya, dinarnya, kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, atau dia dapat dari cara yang tidak Allah ridhoi, maka akan menjadi nar, neraka yang akan menyiksa dirinya. Wal'iyadzubillah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang begitu baik tentang harta. Apa kata Nabi? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, jadikanlah saya selalu tercukupi dengan harta-harta yang halal, sehingga saya tidak melirik sedikit pun kepada harta-harta yang haram. Taib ahibati fillah. Inilah 4 hak yang berkaitan dengan harta waris. Ada biaya penyelenggaraan jenazah. Kedua, melunasi hutang. 3, menunaikan wasiat. Dan yang keempat, baru pembagian harta waris. Wal irthu, dan yang namanya irthu itu wa intiqali ma'lil mayit, artinya adalah intikol, perpindahan, malil mayit, harta si mayit, min ba'dihi, setelah meninggalnya, ila hayyin, kepada keluarganya yang masih hidup. Iras itu artinya perpindahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang karena wafat, dipindahkan ke siapa? Kepada keluarganya yang masih hidup. Hasbu ma ja'a fi kitabillah. Dan ketentuan, kadar dan bagiannya hasbuma, sesuai dengan ja'a yang ada fi kitabillah, yang ada di dalam Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembagiannya harus sesuai dengan dalil. Waqad yata'allaqu bitarikati haqqun lil ghair halal hayati wa hiyal hukukul ainiyati ka haqqil ba'i fi tasallim al mabi'. Waqad, dan terkadang ya ta'allaq bitarika hakun lil ghair, dan terkadang ada hak orang lain yang terkait dengan harta warisan halal hayati, di mana hak tersebut terjadi ketika si mayit masih hidup.
Ya. Sekali lagi, harta warisan terkadang itu tersangkut dengan hak orang lain saat si mayit masih hidup. Wahiyya hukukul ainiyah, yaitu hak-hak yang bentuknya barang. Kahakil ba'i, seperti hak penjual. Fi tasallumil mabi, dalam menyerahkan barang yang dijual. Wa haqqur rahin, begitu pula hak gadai. Haqqur rahin fil marhun, hak gadai pada barang yang marhun, digadaikan. Fahiya tuqadamu ala tajhizil mayyit. Nah, hal yang seperti ini harus lebih didahulukan daripada penyelenggaraan persiapan jenazah li ta'alluqiha bi ainil mal, karena hak ini berkaitan dengan harta. Qabla sayruratihi, sebelum harta yang ditinggalkan oleh si mayit tarikatan, menjadi harta warisan. Maksudnya begini ya ikhwan. Tadi kan sudah kita bahas bahwa ada 4 hak yang terikat dengan harta warisan. Ternyata masih ada satu lagi nih. Walaupun hal ini kadang ada, kadang gak ada, makanya gak dicantumkan. Apa itu? Hak-hak yang terikat pada harta warisan, tapi hak tersebut untuk orang lain. Dan hak tersebut ada ketika si mayit masih hidup. Anggap saja si mayit ini pedagang misalnya. Dia ini penjual. Di mana ada pembeli bertransaksi sama dia. Saya mau beli barang ini. Oke, sepakat akadnya. Lalu si pembeli sudah transfer biayanya. Itu biayanya. Lalu diterima oleh si penjual. Qadarullah, si penjual setelah menerima uang pembelian belum ngirim barang, meninggal dia. Nah, maka barang yang dia jual kepada si pembeli itu tidak menjadi harta warisan. Tapi ya, harus langsung segera diberikan kepada si pembeli. Misalnya ya, si mayit ini jualan tanah. Dia bilang tanah saya yang di Jakarta tuh yang 100 meter saya jual sekian ratus juta. Udah kejual, udah dapat biayanya. Udah dapat uang ya penjualannya. Tapi sayangnya tanahnya belum diserahkan ya. Surat-suratnya belum diserahkan. Maka tanah yang dijual tersebut tidak menjadi harta warisan yang dibagikan. Tidak, tapi tanah tersebut harus segera diberikan kepada orang yang membeli. Mudah-mudahan kalian paham. Atau sebaliknya, si mayit ini adalah pembeli. Dimana ketika dia beli barang, barangnya udah dia dapat, cuman dia belum bayar. Dan qadarullah, sebelum dia bayar dia meninggal dunia duluan. Maka diambillah dari harta yang dia tinggalkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut. Dan ini harus lebih didahulukan. Kenapa harus didahulukan? Bahkan lebih didahulukan daripada membeli persiapan perlengkapan jenazah. Membeli kain kafan, wewangian. Kenapa harus didahulukan bahkan daripada ini? Karena hak ini itu telah ada sebelum hartanya si mayit menjadi harta warisan. Begitu ya ikhwan. Tayyib. Kemudian yang kedua, asbabul irthi. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Asbabul irthi salasatun. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan harta warisan ada 3, wahia, yang yaitu pertama an-nikah.
ikatan pernikahan. Wa huwa aqdu zaujiyah, yaitu akad nikah as-sahih yang sah. Bisyahidain wa wali, di mana akad nikah ini dihadiri oleh 2 saksi dan wali si perempuan. Walau lam yahsul bihi wat'u wala khalwah, walaupun akad nikah ini baru berlangsung dan suami istri ini belum bercampur sama sekali, bahkan belum masuk kamar, ya, belum masuk ke ruangan pengantin sama sekali, belum berdua-duaan kalau bahasanya. Ini bukan hal yang tabu ya, tidak, ini ilmu. Li umumi qoulihi ta'ala, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu, dan bagi kalian wahai para suami ada setengah mataroka, setengah bagian dari harta yang ditinggalkan azwajukum, oleh istri-istri kalian. Allah menyatakan secara umum, kalau udah sah jadi suami istri, maka masing-masing bisa mendapatkan harta warisan walaupun belum bersentuhan. Atsani, yang kedua, nasab keturunan. Ail qarabatu minal mayit, yaitu keluarga dari si mayit. Wahia ittisalul udwi baina insanin wa akharin, yaitu hubungan darah antara seseorang dengan orang lain, biwiladatin qaribatin au baidah, karena lahir, ya, hubungan lahir qaribatin au baidah, baik hubungan lahir yang dekat itu ya kandung, au baidah atau yang jauh. Yang jauh itu seperti apa? Seperti misalnya saudara seibu, ya, anak paman misalnya, ya. Wa tashmulu usul wal furu wal hawashi, dan nasab ini ada 3, ada usul itu keturunan yang naik ke atas, wal furu itu keturunan yang ke bawah, wal hawashi itu keturunan yang ke samping. Fal usul, dan usul itu, ya, usul tadi keturunan yang ke atas, humul aba adalah para ayah, bapak, wal ajdad para kakek, wa in alau bimahdil dzukur, dan terus naik ke atas tapi lewat jalur laki-laki. Ya, jadi seorang mayit punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, terus sampai ke atas, itu namanya usul. Kalau masih hidup kakek buyutnya, maka mendapatkan harta warisan. Tapi jalurnya dari bapak, ya, bukan bapaknya ibu, kemudian bapaknya ibu itu punya ibunya lagi, terus bapaknya, enggak. Harus dari jalur bapak ke bapak, bapak ke bapak, terus laki-laki semua ke atas. Enggak ada ibu. Wal furu, maksudnya enggak ada ibu nih sebelum kita masuk ke furu. Jadi misalnya seseorang punya bapak, nah, orang tersebut meninggal tapi dia punya bapak, terus bapaknya itu punya bapak, kan kakek, tapi di atasnya kakek itu ada ibunya lagi, ya, masuk ke ibu. Atau gambarannya gini biar lebih mudah, ya, gambarannya gini nih, ini yang biru nih ada orang meninggal, terus dia punya bapak, ini anggap bapaknya, terus dia punya bapak lagi, dia anggap bapaknya. Nih yang ini sama yang ini itu bisa mendapatkan harta warisannya. Tapi kalau misalnya diselingin, di atasnya bapak ini ada si ibu, kemudian dari ibu tersebut ada bapak lagi yang lain. Nah, bapak yang ini gak bisa dapat. Kenapa? Karena dia datang lewat jalur ibu. Terus bapak yang mana yang masih bisa dapat? Bapak yang ini. Nah, ingat ya, ini mayit nih, saya tandain lagi. Ini mayit nih, dia mayit.
Nah, dia punya bapak, bapak yang ini dapat kalau masih hidup. Yang atasnya lagi juga masih dapat kalau masih hidup. Yang ini juga dapat kalau masih hidup. Yang ini juga dapat kalau masih hidup. Tapi yang ini nih, ini nggak dapat. Kenapa yang ini nggak dapat? Karena bapak yang ini dia terhubung dengan mayit, tapi ada jalur ibunya, ada perempuan di sini. Makanya dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wal furu, sedangkan furu tadi keturunan yang ke bawah ya. Humul aulad adalah anak-anaknya si mayit. Wa auladul banin, cucu-cucunya si mayit dari anak laki-laki. Wa in nazalu, dan terus sampai ke bawah. Sedangkan cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Cucu bisa dapat harta waris kalau dia sampai ke mayitnya lewat anak laki-laki. Baik, gambarannya seperti ini. Ini ada mayit nih, orang meninggal, mayit. Kemudian dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya anak lagi laki-laki. Ini kan namanya cucu ya. Anak laki-lakinya juga punya anak lagi laki-laki. Cicit. Punya anak lagi laki-laki. Nih walaupun sampai ke bawah, nih yang bawah ini masih tetap mendapatkan harta waris. Karena dia sampai ke mayit, ya, dia sampai ke mayit lewat jalur laki-laki semua. Tapi kalau gambarannya seperti ini, ini mayit ya tadi ya, itu yang Ustadz buletin, punya anak laki-laki. Laki-laki ini punya anak lagi laki-laki. Laki-laki ini punya anak lagi perempuan. Anak perempuan ini punya anak lagi laki-laki. Maka yang dapat harta warisan ini dapat kalau dia hidup, ini dapat kalau dia hidup, ini tidak, ini dapat kalau dia masih hidup, tapi ini nggak dapat nih. Kenapa dia nggak dapat? Karena dia nih, yang ini nih, bisa sampai kepada mayit, tapi ada jalur perempuannya. Makanya dia nggak bisa. Ya, anak yang ini nih, yang usah coret-coret nih, ini nggak bisa dapat harta waris. Begitu. Wal hawashi, dan hawashi itu saudara yang ke samping. Humul ikhwah, yaitu kakak atau adiknya si mayit. Wabanuhum, dan anak-anak dari kakak atau adiknya si mayit. Wa in nazalu, walaupun turun ke bawah terus. Wal a'mam, dan juga termasuk di antara hawashi adalah paman-paman atau om-omnya si mayit. Wa in alau, walaupun terus naik ke atas omnya. Wa banuhum, dan anak-anak omnya. Wa in nazalu, walaupun ya terus ke bawah, ke anak omnya, ke cucu omnya, itu tetap dapat warisan kalau hidup dan tidak ada perempuan di antara silsilah antara dia dengan si mayit. Asalis, penyebab yang ketiga, al-wala adalah wala nih. Wala kemarin kita bahas di memerdekakan budak. Wa huwa rabitatun, adalah ikatan. Wala itu adalah ikatan. Sababuha, yang diakibatkan nikmatul mu'tik ala raqiqihi bil itqi, yang diakibatkan oleh kenikmatan, maksudnya kebaikan dari majikan yang dia peroleh dari budaknya yang dia merdekakan. Jadi wala itu adalah hak waris yang diperoleh karena memerdekakan budak. Misalnya si A punya budak si B, padahal gak ada ikatan saudara sama sekali, gak ada hubungan darah. Tapi si A sama si B ini, A majikan, B budak.
A memerdekakan si B, maka kalau si B meninggal, si A punya hak untuk mendapatkan warisan dari si B yang dulunya adalah mantan budak. Wala yarithul atiqu mu'tiquhu bil ijma. Tapi ya di sini dalam urusan wala yang bisa mendapatkan harta warisan adalah majikan dari harta yang ditinggalkan oleh budaknya. Adapun sebaliknya nggak bisa. Maksudnya sebaliknya bagaimana? Si budak itu nggak bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh majikan. Tidak bisa. Yang bisa hanyalah si majikan bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh budaknya. Fanhasarat asbabul irthi fithnain. Oleh karenanya, ya, sebagian ulama menyatakan bahwa penyebab seseorang bisa mendapatkan harta waris itu sebenarnya cuma dua. Apa itu? Nasab, ya, keturunan, wazawaju sahih, dan akad nikah yang sahih. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan, kemudahan, kesempatan, dan istiqomah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.